Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya. Dan hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan merenungkan dan juga membaca bagian firman Tuhan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kemurahan-Mu bagi kami, di mana hari ini kami kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan-Mu bagi kami, agar kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan praktis kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop yang menjadi renungan kita pada hari ini berbicara tentang keselamatan orang berdosa oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ada banyak hal yang Paulus sampaikan di dalam perikop ini terkait dengan keselamatan orang berdosa oleh Allah melalui Yesus Kristus. Mari kita lihat beberapa bagian dari perikop firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, yang berisi tentang keselamatan orang berdosa oleh Allah melalui Yesus Kristus. Yang pertama yang akan kita lihat adalah keadaan kita sebelum diselamatkan. Seperti apa sesungguhnya kehidupan kita atau kehidupan orang berdosa sebelum diselamatkan atau sebelum hidup di dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang lemah, ayatnya yang kelima. Karena waktu kita masih lemah. Inilah keadaan kita waktu kita belum percaya kepada Kristus, waktu kita belum diselamatkan oleh Tuhan, kita adalah orang lemah. Nah, istilah lemah dalam teks ini berasal dari kata Yunani astenon. Ini biasanya digunakan terhadap mereka yang sakit dan lemah, diambil kekuatannya oleh penyakit. Nah, ketika kata ini dipakai di dalam perikop ini,
maka istilah lemah yang ada dalam perikop ini artinya adalah ketidakberdayaan atau ketidakmampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Sama seperti orang yang sakit, dia pasti lemah, tidak berdaya, oleh karena penyakitnya yang menguasai dirinya, oleh karena kekuatannya diambil oleh penyakit. Demikianlah dosa membuat kita pada akhirnya tidak berdaya, sehingga kita tidak bisa menyelamatkan diri, baik dari cengkraman kuasa dosa, ataupun dari kutuk dosa, murka Allah, dan juga dari cengkraman kuasa iblis. Ini keadaan kita yang pertama, kita lemah, kita tidak berdaya untuk menyelamatkan diri dari dosa, dari kutuk dosa, dan juga dari cengkraman iblis. Yang kedua, saudara, seperti apa keadaan kita sebelum diselamatkan? Ayat yang ke-6. Kita adalah orang-orang durhaka. Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Nah, istilah orang-orang durhaka dalam istilah Yunani dipakai kata asebon. Ini artinya orang yang miskin penghormatan terhadap Allah. Orang yang tidak pernah menghormati Allah. Bahkan dia juga termasuk orang yang mengutuki Allah. Dan kata ini, saudara, umumnya diterjemahkan dengan kata orang fasik. Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang memberontak kepada Allah, orang yang tidak pernah menghormati Allah. Inilah kondisi kita sebelum kita diselamatkan. Kita tidak pernah menghormati Allah. Kita selalu memberontak terhadap Allah. Kita disebut sebagai orang-orang durhaka. Kita disebut sebagai orang-orang fasik. Yang ketiga, ayat yang ke-8. Seperti apa keadaan kita sebelum diselamatkan? Kita adalah orang berdosa. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, istilah berdosa ini diambil dari kata Yunani hamartolon, ya, atau hamartia. Ini artinya, saudara, meleset dari sasaran. Artinya tidak mencapai sasaran. Ya, kata ini biasa dipakai atau digunakan untuk seorang pemanah yang ketika memanah menuju kepada suatu sasaran, bidikannya tersebut meleset. Bidikannya tersebut tidak mengenai sasaran yang seharusnya. Nah, ketika kata ini dipakai untuk dosa, maka artinya adalah sebuah keadaan di mana kita tidak bisa mencapai sasaran yang ditetapkan atau dikehendaki Allah. Dosa, apa itu dosa? Dosa adalah kegagalan untuk bisa memenuhi standar Allah. Dosa, apa itu dosa? Dosa adalah kegagalan untuk menjadi sesuatu sebagaimana mestinya. Misalnya, gagal untuk sabar. Gagal untuk mengasihi. Gagal untuk bisa menguasai diri. Dan sebagainya. Jadi ketika kita gagal untuk melakukan seperti apa yang Allah kehendaki, maka itulah hamartia. Itulah dosa. Kita tidak bisa mencapai standar yang ditetapkan Allah. Apa yang kita lakukan meleset, tidak tepat kepada sasaran atau standar yang ditetapkan oleh Allah. Dan ketika kita meleset, tidak mampu sampai kepada sasaran, target yang ditetapkan oleh Allah, maka itulah yang disebut dengan dosa. Bahkan saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perbuatan baik kita sekalipun, ini juga tidak bisa memenuhi standar Allah. Ya, mengapa bisa demikian? Yang pertama, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Sehingga bagaimana mungkin orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah bisa memenuhi standar dari Allah? Bagaimana mungkin seseorang bisa memenuhi perbuatan baik yang dikehendaki Allah kalau dia kehilangan kemuliaan Allah? Dia tidak memiliki relasi dengan Allah. Hubungannya terpisah dengan Allah
oleh karena dosa. Yang kedua, mengapa perbuatan baik kita sekalipun tidak bisa memenuhi standar Allah? Karena perbuatan baik kita tidak dilakukan dalam iman yang sejati. Kalau kita membaca di dalam Matius 15 ayat 8, Tuhan Yesus pernah berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Bibirnya saja yang beribadah kepada Tuhan, bibirnya saja yang memuliakan Tuhan, tetapi sesungguhnya hatinya, imannya bukan tertuju kepada Tuhan. Yang berikutnya, saudara, perbuatan baik kita tidak bisa memenuhi standar Allah. Kenapa? Karena perbuatan baik yang kita lakukan didasarkan kepada motivasi yang tidak benar. Ya. Termasuk juga karena perbuatan baik kita itu tidak sesuai dengan standar hukum Allah. Tidak bisa memenuhi standar dari hukum Allah. Misalnya, saudara, hukum Tuhan mengatakan jangan membunuh. Kita mengerti hukum Tuhan itu, istilah jangan membunuh, ya, kita artikan sebagai menumpahkan darah atau menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi standar Allah tidak seperti itu. Hukum jangan membunuh, kita bisa saja mungkin tidak membunuh. Tetapi ketika kita membenci sesama kita, maka itu sama saja dengan pembunuhan dalam pandangan Allah. Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-15. Di situ jelas dikatakan, barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh. Inilah standar Tuhan. Kita mengatakan, saya tidak membunuh, saya tidak menumpahkan darah. Tetapi ketika kita menyimpan kebencian, ketika kita menyimpan dendam, ketika kita merancangkan yang jahat terhadap sesama kita dalam hati dan pikiran kita, saudara, maka di mata Tuhan kita adalah seorang pembunuh. Contoh lain, hukum Tuhan mengatakan jangan berzinah. Ya, seseorang mengatakan berzinah itu adalah ketika dia melakukan hubungan terlarang dengan orang lain. Itu dikatakan berzinah. Tetapi standar Allah tidak seperti itu. Ya, Alkitab mengatakan ketika kita berpikiran cabul, ketika kita menginginkan hubungan seks yang terlarang di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di hadapan Tuhan, itu sama saja dengan perzinahan. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28, barang siapa menginginkan seorang perempuan dalam hatinya, sesungguhnya dia sudah berzinah di dalam hatinya. Inilah standar Allah, saudara. Sehingga perbuatan baik kita tidak bisa sesungguhnya memenuhi standar hukum Allah. Yang berikut, mengapa perbuatan baik kita tidak bisa memenuhi standar Allah? Yang berikut adalah karena perbuatan baik kita tidak sempurna. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Allah menuntut kesempurnaan. Standar Allah menuntut kesempurnaan. Allah menghendaki supaya kita mentaati hukumnya secara sempurna. Ya. Jika kita tidak bisa mentaati seluruh hukum Allah secara sempurna, maka perbuatan baik kita ini tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah. Mari kita lihat beberapa contohnya. Di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Di situ dikisahkan tentang bagaimana seorang muda yang kaya raya, dia datang kepada Yesus dan dia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apakah yang harus kulakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan Yesus menjawab, "Apakah engkau tidak tahu? Perintah Allah mengatakan, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lakukanlah itu," kata Tuhan. Tetapi saudara, apa jawab si anak muda ini, yang kaya raya ini? Dia mengatakan begini, "Tuhan, semua itu sudah kulakukan sejak aku muda." Lalu Yesus berkata kepada dia, "Saudara, hanya satu saja yang harus kamu lakukan. Jualah hartamu, kemudian bagikanlah kepada orang-orang miskin, lalu kembali ke sini,
dan ikutlah aku. Apa yang terjadi, saudara? Orang muda yang kaya itu ketika mendengar Tuhan Yesus berkata, jualah hartamu, bagikanlah itu kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Alkitab mencatat, dia sangat sedih, lalu kemudian pergi meninggalkan Yesus. Kenapa? Alkitab mencatat, karena sangat banyak hartanya. Artinya, saudara, di satu sisi dia memang melakukan banyak perbuatan baik, tetapi ada satu yang dia tidak lakukan. Apa itu? Dia masih mencintai kekayaan. Dia melakukan perbuatan yang baik yang lain, tetapi sebenarnya hatinya belum tertuju sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Dia masih cinta kekayaan. Dia tidak pernah mencintai Tuhan. Dia mencintai kekayaan. Itu sebabnya dia lebih baik memilih kekayaannya daripada mengikuti Yesus. Dia lebih baik kehilangan kesempatan untuk mengikuti Yesus daripada kehilangan hartanya. Lihat, perbuatan baik tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Perbuatan baik tidak bernilai di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita tidak sempurna di dalam melakukan perbuatan baik. Yang berikut, saudara, kita mungkin saja melakukan perbuatan baik, ya. Seperti misalnya kita tidak bersinah, kita tidak menyembah berhala, saya menguduskan hari Sabat, saya menghormati orang tua, ya. Saya memberi persembahan, saya memberi persepuluhan, tetapi kita masih suka berdusta. Tetapi kita masih sombong, iri hati, kita malas beribadah dan sebagainya. Maka seluruh perbuatan baik kita itu sama sekali tidak ada gunanya, tidak bernilai di hadapan Allah. Nah, mari kita perhatikan beberapa bagian firman Tuhan ini. Yeskil 3 ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Perhatikan, saudara, kalimat, perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Ya, dia bisa melakukan banyak perbuatan baik, tetapi ketika dia melakukan satu kecurangan, dia melakukan sebuah dosa, maka perbuatan-perbuatan baiknya itu sama sekali tidak akan diperhitungkan. Yang berikut, Yesaya 33 ayat 12-13. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran. Dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Jadi sangat jelas sekali, saudara, bahwa perbuatan baik kita tidak sempurna, sehingga tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah. Satu lagi, Yakobus 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan bersinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak bersinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ya. Segala perbuatan baik kita tidak sempurna, dan itu berarti perbuatan baik kita ini sama sekali tidak bernilai di hadapan Allah, saudara. Jadi, pada saat kita berbuat dosa, berarti kita gagal untuk mencapai sasaran yang ditetapkan Allah. Pada saat kita berbuat baik sekalipun, perbuatan baik kita pun tidak bisa mencapai sasaran atau standar
yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga dengan demikian saudara, perbuatan baik kita sama sekali tidak ada nilainya di hadapan Allah. Perbuatan kita sama sekali cacat di hadapan Allah. Perbuatan baik kita tidak sempurna di hadapan Allah. Alkitab mencatat dalam Yesaya 64 ayat 6a. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, segala kesalehan, perbuatan baik, amal ibadah kita, Alkitab mengatakan seperti kain kotor. Istilah kain kotor di sini teks aslinya adalah kain yang biasa dipakai untuk seorang perempuan yang sedang datang bulan. Pada zaman Perjanjian Lama, di dalam hukum Taurat ditulis bahwa seorang perempuan yang pendarahan atau yang sedang datang bulan, dia najis. Sehingga kain yang dipakai untuk menutup darah menstruasi tersebut adalah najis. Bahkan orang yang menyentuh perempuan yang sedang datang bulan, najis. Apa yang diduduki, apa yang disentuh, najis. Nah, seperti itulah kesalehan kita di hadapan Tuhan. Masihkah kita mau membanggakan perbuatan baik kita supaya memperoleh keselamatan, sementara perbuatan baik kita seperti kain menstruasi itu, saudara? Bagian yang lain di dalam Galatia 3 ayat 10 berkata, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Saya bacakan dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup, Galatia 3 ayat 10 ini. Dan orang yang menggantungkan keselamatannya kepada hukum Taurat, perhatikan, orang yang menggantungkan keselamatannya kepada hukum Taurat, artinya dia mengharapkan keselamatannya kepada ketaatan melakukan hukum Taurat, perbuatan-perbuatan baik, aturan-aturan agama. Alkitab mencatat berada di bawah kutuk Allah. Dan saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berdasarkan teks firman Tuhan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa perbuatan baik orang berdosa adalah kejijikan bagi Allah. Selain karena perbuatan baik kita tidak bisa memenuhi standar atau tidak bisa mencapai sasaran yang Allah tetapkan, tetapi juga ketika kita mengandalkan perbuatan baik sebagai cara untuk memperoleh keselamatan, maka itu adalah sebuah tindakan penyembahan kepada Allah lain. Ini sangat jelas sekali apa yang Alkitab ajarkan. Sekali lagi, perbuatan baik kita tidak bernilai. Bukan hanya tidak memenuhi standar di hadapan Allah, tetapi ketika kita mengandalkan perbuatan baik saya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk bisa selamat, maka sesungguhnya kita tidak sedang mengandalkan Allah. Kita sedang mengandalkan Allah lain. Itulah perbuatan baik kita supaya kita selamat. Nah, inilah keadaan kita sebelum kita diselamatkan. Kita adalah orang berdosa, hamartia, meleset dari sasaran, meleset dari standar Allah. Yang keempat, saudara, seperti apa keadaan kita sebelum diselamatkan? Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ada kata seteru, kita adalah seteru Allah. Apa artinya? Kita memusuhi Allah. Baik dengan pikiran dan perbuatan kita yang jahat. Kita adalah seteru Allah. Mengapa? Karena kita tidak mau tunduk kepada Allah. Kita dikatakan seteru Allah. Kenapa? Karena kita memilih untuk memberontak terhadap Allah dan firman-Nya. Kita disebut seteru Allah. Kenapa? Karena kita ingin dipimpin oleh diri kita sendiri. Dan kita menolak untuk hidup dipimpin oleh Allah. Kita adalah seteru Allah. Kenapa? Karena kita menyukai kebenaran kita sendiri dan menolak kebenaran Allah. Kita dikatakan seteru Allah. Kenapa? Karena kita ingin menjadi Tuhan. Ya, kita ingin menjadi seperti Allah bagi diri kita sendiri dan menolak Allah.
menjadi Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Kita memusuhi Allah, tetapi juga Allah memusuhi kita dan akan mengganjar setiap pemberontakan kita dengan murkanya yang menyala-nyala. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah keadaan kita sebelum kita percaya kepada Kristus. Sebelum kita diselamatkan, kita sesungguhnya lemah. Kita tidak berdaya atas dosa-dosa kita. Kecenderungan hati kita hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Kita tidak berdaya untuk menyelamatkan diri kita sendiri, melepaskan kita dari cengkeraman dosa. Kita tidak bisa melepaskan diri kita dari murka Allah. Upah dosa ialah maut. Dan kita tidak bisa melepaskan diri kita dari ikatan kuasa-kuasa setan. Kita lemah. Bukan hanya kita lemah, kita juga hidup tidak menghormati Allah dengan pemberontakan kita. Kita gagal memenuhi standar Allah. Kita memusuhi Allah dan kita pantas untuk dihukum, dimurkai Allah, dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Saudara, inilah keadaan kita yang sebenarnya. Sebuah keadaan yang sangat memilukan dan juga sangat mengerikan. Lalu apa sikap dan tindakan Allah ketika melihat kita semua hidup di dalam dosa? Apa sikap dan tindakan Allah ketika melihat kondisi dan keadaan kita yang sedemikian mengerikan dan memilukan? Di dalam bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat tindakan Allah terhadap kita yang berdosa. Apa itu? Perhatikan ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ini sebuah mujizat yang lebih besar dari mujizat apapun. Kita yang berdosa, justru Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Allah mengasihi kita orang yang berdosa ini, sehingga Dia mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Karena kasih Allah kepada kita, maka Ia mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita, supaya kita diselamatkan dari keadaan kita yang memilukan, dari keadaan kita yang mengerikan tersebut oleh karena akibat dosa. Inilah berita yang luar biasa yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Alkitab tidak hanya menunjukkan keadaan kita yang sebenarnya, tetapi yang kedua, Alkitab juga menunjukkan bagaimana sikap dan tindakan Allah terhadap kita yang berdosa itu. Allah mencintai kita, Allah mengasihi kita, dan Dia mengutus Yesus Kristus mati bagi kita supaya kita diselamatkan. Pertanyaannya, saudara, mengapa Allah menyelamatkan kita dengan mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita? Jawabannya yang pertama, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Perbuatan baik kita pun tidak bisa menyelamatkan diri kita. Sia-sia kita berharap kepada setiap amal perbuatan baik kita demi keselamatan kita. Sia-sia, saudara. Hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Ya karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita sudah cemar oleh dosa. Kita mati karena dosa. Bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita dari dosa? Perbuatan baik kita tidak bernilai di hadapan Allah. Perbuatan baik kita tidak sempurna, cacat, tidak bisa untuk memenuhi standar ya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Yang kedua, mengapa Allah menyelamatkan kita dengan mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita? Ayat 1, supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa artinya dibenarkan? Dibenarkan artinya tindakan Allah yang semata-mata berdasarkan anugerahnya, ya,
berdasarkan anugerah, bukan perbuatan baik kita, mengampuni semua dosa kita, dan menerima kita sebagai orang benar di hadapannya berdasarkan kebenaran Kristus yang diimputasikan, kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Ya, itulah arti dibenarkan. Semua orang telah berdosa. Semua orang tidak bisa mencapai standar kemuliaan Allah. Tidak ada yang bisa. Tetapi Allah di dalam kemurahan dan anugerahnya menyatakan kita tidak bersalah. Atau dengan kata lain, kita dibenarkan. Dan Allah membenarkan kita melalui satu pribadi. Itulah Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dengan apa? Dengan menyingkirkan dosa-dosa kita. Allah telah mengutus Yesus untuk menanggung hukuman dosa kita dan menghentikan murka Allah terhadap kita. Luar biasa, saudara. Yang ketiga, mengapa Allah menyelamatkan kita dengan mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita? Supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Perhatikan ayat 1, ayat 10a, dan ayatnya yang ke-11. Supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Artinya apa? Artinya kita tidak lagi hidup sebagai musuh Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Yang keempat, mengapa Allah menyelamatkan kita dengan mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita? Supaya kita bisa memperoleh kepastian keselamatan. Ayat 2, ayat 9, dan ayatnya yang ke-10. Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan akses. Ayat 2 mengatakan memperoleh jalan masuk kemana? Kepada kasih karunia Allah. Itulah kepastian keselamatan kekal. Dan keselamatan tersebut bersifat pasti. Keselamatan tersebut bersifat permanen. Keselamatan tersebut tidak bisa gagal atau hilang. Ya, ini dia. Kenapa? Karena keselamatan kekal kita ini tidak bergantung kepada kasih kita yang lemah. Keselamatan kita ini tidak bergantung kepada kasih kita yang selalu saja berubah-ubah kepada Allah. Sekarang setia, besok tidak setia. Ya, Paulus pernah berkata, Allah setia meskipun kita tidak setia. Ya, kalau keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus itu bisa hilang oleh karena perbuatan kita bersandar kepada kekuatan dan kasih kita, ya jelas. Tetapi faktanya keselamatan kekal adalah karya Allah. Bukan hanya Allah mengerjakan keselamatan kekal itu, tetapi Allah juga memelihara keselamatan kekal kita itu. Sehingga dengan demikian, keselamatan kekal yang kita sudah peroleh secara cuma-cuma berdasarkan anugerah Allah itu tidak bergantung kepada kasih kita yang lemah. Tidak bergantung kepada kasih kita yang selalu berubah-ubah kepada Allah. Tetapi bergantung kepada kasih-Nya yang kekal, kasih-Nya yang tidak berubah kepada kita. Luar biasa, saudara. Ya, kalau saudara masih berpikir keselamatan bisa hilang tergantung perbuatan baik kita, maka saudara akan hidup tanpa pengharapan. Saudara tidak akan pernah punya kepastian. Kenapa? Hari ini saya setia, mungkin besok saya tidak setia. Percuma saya percaya kepada Kristus kalau ternyata iman saya kepada Kristus tidak bisa memberikan kepastian keselamatan di dalam hidup saya. Kita bisa mendapatkan akses kepada kepastian keselamatan. Ini semata-mata adalah karena jasa Yesus Kristus. Bukan karena jasa kita, karena kebenaran Kristus semata, dan bukan karena kebenaran kita. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus menganugerahkan keselamatannya kepada kita. Tetapi juga Tuhan Yesus memelihara keselamatan itu
sehingga keselamatan itu permanen. Saudara dan saya pasti selamat, ya. Keselamatan saudara dan saya tidak akan pernah bisa hilang. Kenapa? Karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu tidak bergantung kepada kasih kita yang lemah, kepada kasih kita yang berubah-ubah, yang tidak pasti, tetapi bergantung kepada kasih Allah yang kekal, kasih-Nya yang tidak berubah itu. Yang berikutnya, saudara, mengapa Allah menyelamatkan kita dengan mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita? Ayat 11, supaya kita bisa bersukacita dalam Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Istilah bermegah diterjemahkan juga bersukacita, bersukacita di dalam Allah. Nah, saudara, sukacita yang dimaksud dalam bagian ini adalah sukacita yang berasal dari persekutuan dengan Allah. Dan sukacita itu hanya kita bisa beroleh di dalam satu pribadi, itulah Tuhan Yesus Kristus. Di luar Kristus tidak ada sukacita ilahi ini. Sukacita karena kita sekarang adalah milik kepunyaan Allah. Luar biasa ya. Sukacita karena kita sekarang adalah anak-anak Allah. Apa sih yang bisa melebihi sukacita dari sukacita karena kita anak-anak Allah? Kita bersukacita karena sekarang kita memiliki persekutuan dengan Allah. Kita bersukacita karena kita sekarang adalah anak-anak Allah. Adakah sukacita yang melebihi itu semua? Ada orang mengatakan sukacita anak presiden luar biasa. Tapi ingat, tidak selamanya presiden menjabat, bukan? Dia bisa saja sebagai anak presiden, tapi 5 tahun kemudian dia kehilangan statusnya sebagai anak presiden. Ya, dia anak seorang gubernur, tetapi kemudian 5 tahun kemudian, ya, ketika bapaknya tidak lagi jadi gubernur, maka status sebagai anak gubernur itu hilang, sukacitanya pun itu hilang. Ya, inilah sukacita yang tidak berasal dari dunia, tapi sukacita yang berasal dari sorga. Dan sukacita ini hanya bisa diperoleh di dalam Yesus Kristus. Saudara, pergumulan persoalan apapun seharusnya tidak membuat kita kehilangan sukacita. Kenapa? Kita kepunyaan Allah. Kita anak-anak Allah. Kita punya relasi dengan Tuhan. Kita sekarang ada dalam persekutuan dengan Tuhan oleh karena Kristus telah mati bagi kita. Oleh sebab itu, pergumulan, tantangan, persoalan apapun, mari kita datang kepada Allah yang adalah Bapa kita sendiri. Alkitab berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapan Allah, dan seterusnya. Yang berikutnya, saudara, mengapa Allah menyelamatkan kita dengan mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita? Ayat 3 sampai dengan ayat 5 dari Roma pasal 5 ini mengatakan, supaya kita bisa bersukacita di tengah-tengah kesengsaraan. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita memang pasti akan mengalami berbagai macam kesengsaraan. Ya, macam-macam. Baik itu kesengsaraan karena sakit penyakit mungkin, kesengsaraan karena krisis ekonomi, kesengsaraan karena krisis rumah tangga, kesengsaraan karena krisis pekerjaan, kesengsaraan karena musibah dan bencana, ataupun mungkin dan pastinya kesengsaraan sebagai pengikut Kristus. Orang-orang Kristen di Roma menghadapi sebuah penganiayaan yang cukup hebat karena mereka tidak mau mengakui bahwa Kaisar itu Tuhan. Karena mereka hanya percaya bahwa Yesus Kristus saja Tuhan, bukan Kaisar. Dan ini membuat mereka mengalami kesengsaraan. Tetapi Alkitab mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Biarpun harus mengalami kesengsaraan, secara khusus sengsara karena saya mengikut Yesus. Meskipun saya susah menderita di dalam dunia, saya tetap ikut Yesus. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan kita justru bermegah dalam kesengsaraan kita. Istilah bermegah diterjemahkan, kita justru bersukacita di dalam kesengsaraan kita. Loh, kok bisa? Loh, apa maksudnya?
Ya, kita bersuka cita dalam kesengsaraan kita. Yang jelas, sukacita itu bukan karena rasa sakit yang diakibatkan oleh kesengsaraan, tetapi sukacita yang dimaksud adalah karena kesengsaraan tersebut menghasilkan buah-buah atau berkat-berkat Allah. Apa saja itu? Paulus mencatat kesengsaraan menimbulkan ketekunan, menghasilkan tahan uji, menghasilkan pengharapan kepada Allah yang tidak akan bisa mengecewakan. Sengsara membawa berkat. Itulah yang berlaku bagi para pengikut Kristus yang sudah mengalami karya Kristus di dalam kehidupannya. Jadi saudara, kita bisa bermegah, kita bisa bersuka cita di tengah-tengah kesengsaraan tersebut. Ini semata-mata karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat yang kelima. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dialah yang menolong kita, memampukan kita, menghibur kita, sehingga kita mampu menghadapi setiap kesengsaraan yang kita alami, dan Roh Kudus mengerjakan berkat-berkat rohani dalam hidup kita di tengah kesengsaraan kita tersebut. Itulah ketekunan, iman yang tahan uji, dan juga pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, inilah yang dilakukan Allah kepada kita orang yang berdosa. Ya, Dia mengasihi kita dan Dia mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita sehingga kita bisa menikmati 6 berkat yang tadi saya sudah sebutkan sebagai sebuah berkat keselamatan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan keselamatan tersebut. Kita sudah melihat apa yang telah dikerjakan, apa yang telah disediakan Allah melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Itulah pendamaian, pembenaran, dan juga kepastian keselamatan, serta berkat-berkat lainnya. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima semua itu? Atau bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki akses, supaya kita bisa memiliki jalan masuk kepada apa yang sudah disediakan oleh Allah tersebut? Jawabannya, ayat 1 dan ayat yang kedua, oleh iman, karena iman kepada Yesus Kristus. Saudara, apa yang disebut dengan iman? Iman yang dimaksud di sini bukanlah iman yang sifatnya pasif. Artinya percaya tapi tidak melakukan apa-apa. Percaya tapi hanya sebatas pengetahuan saja. Tidak ada sebuah tindakan, tidak ada sebuah sikap di sana. Iman yang dimaksud di sini adalah iman yang aktif. Apa itu? Saya mempercayakan, saya menyandarkan diri saya hanya kepada Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan saya dari dosa, dari kutuk dosa, itulah murka Allah, dan dari cengkraman kuasa iblis. Itulah iman, ya, iman yang sejati, iman kepada Yesus Kristus. Dengan beriman kepada Yesus Kristus, kita pasti dibebaskan dari dosa. Kita pasti dibebaskan dari murka Allah. Kita pasti dibenarkan oleh Allah. Kita pasti diperdamaikan dengan Allah. Bahkan kita pasti diberikan kepastian keselamatan. Ya. Tetapi kalau kita tidak mau percaya, kita menolak beriman kepada Yesus Kristus dan kita mengandalkan perbuatan baik kita, ya, maka kita tidak akan memperoleh keselamatan beserta dengan semua berkat-berkatnya itu. Kita akan hidup tanpa pengharapan. Kita akan hidup tanpa Allah. Dan kita pasti akan binasa selama-lamanya. Percaya Yesus, pasti selamat. Tidak percaya atau menolak Yesus, pasti binasa. Oleh sebab itu, saudara, percayalah hanya kepada Yesus Kristus. Maka saudara pasti akan selamat. Jika saudara hari ini merasakan Tuhan menjamah saudara, sehingga saudara menyadari, saudara yakin
bahwa saudara tidak bisa menyelamatkan diri saudara dari dosa-dosa saudara, bahkan dengan perbuatan baik saudara. Dan saudara percaya bahwa Yesus Kristus sajalah yang bisa menyelamatkan saudara, maka hari ini saudara diselamatkan oleh Tuhan. Roh Kudus akan menuntun saudara untuk saudara percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Percayalah kepada Yesus, karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan saudara. Bukan perbuatan baik saudara, karena perbuatan baik saudara lemah. Perbuatan baik saudara tidak bisa memberikan jaminan. Perbuatan baik saudara cemar oleh dosa. Perbuatan baik saudara tidak bernilai di hadapan Allah, karena tidak bisa memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita hari ini. Kesimpulannya adalah kita adalah orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri kita dari kuasa dosa, dari kutuk dosa, bahkan dari ikatan kuasa iblis. Bahkan dengan perbuatan baik kita sekalipun, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Tetapi Allah mengasihi kita. Dengar ini. Allah mengasihi saudara, sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus untuk mati bagi saudara. Supaya apa? Supaya saudara bisa dibebaskan dari dosa. Supaya saudara bisa dibebaskan dari murka Allah. Supaya saudara dibenarkan oleh Allah. Supaya saudara diperdamaikan dengan Allah. Dan saudara diberikan kepastian keselamatan. Dan semua berkat-berkat keselamatan yang berlimpah ruah itu. Dan semua itu hanya kita bisa beroleh hanya dengan percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sekali lagi saya berbicara kepada saudara, percayalah kepada Yesus Kristus dan saudara akan menerima keselamatan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Sungguh kami orang yang berbahagia ketika Roh Kudus menerangi hati kami, bahwa kami orang berdosa dan terhilang. Tetapi Allah mengasihi kami, sehingga Dia mengutus Yesus Kristus untuk mati menanggung hukuman dosa kami. Mengutus Yesus Kristus sehingga kami dibenarkan oleh kematiannya, dibebaskan dari kutuk dosa, dibebaskan dari murka Allah, dan diberikan kepastian keselamatan kekal. Bukan karena kuat kami, tetapi karena jasa Tuhan Yesus sendiri, karena anugerah Allah, karena kasih Allah bagi kami. Hanya dengan beriman kepadamu lah maka kami memperoleh keselamatan kekal itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, sehingga kami memperoleh keselamatan kekal itu. Berkati semua pendengar. Hari ini Tuhan menjamah hati mereka. Jangan biarkan mereka hidup dalam dosa. Sekecil apapun dosa membawa mereka kepada kebinasaan. Jangan biarkan mereka mengandalkan keselamatan lain, karena tidak ada jalan keselamatan selain hanya di dalam Yesus Kristus. Dan tolong kami juga supaya kami juga menjadi pemberita-pemberita kabar baik ini, bahwa ada jalan keselamatan bagi orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, yaitu melalui percaya kepada Yesus Kristus. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.